Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana pengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut terletak pada instrumen kebijakan yang diterapkan, yaitu dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari fiskal. Yang pertama dari tujuan fiskal, yaitu mencegah pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibatkan kurangnya menyenangkan bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Kesempatan kerja penuh dapat kita artikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor produksi yang ingin memperkerjakan pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Konsep kesempatan kerja ini dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia karena pengangguran tenaga kerja manusia inilah yang mempunyai pengaruh sosial yang sangat luas. Yang kedua yaitu stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor swasta akan kehilangan harapan keuntungan, bahkan keuntungan mereka akan semakin mengecil. Seperti inflasi. Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi juga mempersulit kehidupan orang-orang yang berpenghasilan rendah, dan terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Inflasi yang deras akan cenderung melemahkan juga sektor usaha swasta, karena investasi produktif umumnya berubah menjadi investasi barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menekan pengeluaran negara. Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran negara. Pada dasarnya, kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak, sehingga anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisit. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Saat perekonomian negara bergerak maju dan meyakinkan akan ada banyak investor yang berdatangan. Dengan begitu, laju investasi negara akan lebih besar dan pendapatan negara akan naik secara drastis karena pajak yang didapat dari investasi para pengusaha. Yang selanjutnya yaitu fungsi fiskal. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Dengan fungsi alokasi ini, kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terinci, detail, dan maksimal.
pada waktu alokasi barang-barang produksi tersebut berjalan dengan baik dan juga tepat, maka dari itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi ini sangat berperan dan mendukung kelancaran alokasi barang-barang produksi tersebut. Dan ketika suatu faktor ekonomi di suatu negara itu bisa dikelola dengan baik, maka itu akan sangat membantu dalam mencapai penumbuhan kebutuhan rakyat. Di samping itu, juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas. Jadi dengan adanya fungsi alokasi ini, bisa akan memaksimalkan benar-benar bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian itu secara luas. Yang kedua, yaitu fungsi distribusi. Dengan fungsi distribusi ini, kebijakan fiskal sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang akan dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap negara, wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama rata atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi. Dalam artian, perekonomian tersebut akan kacau dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Fungsi distribusi ini juga untuk mengatur pendapatan suatu negara agar pembagian pendapatan dalam setiap wilayah tersebut menjadi lebih merata di semua kalangan tiap-tiap masyarakat dan semua tingkat kehidupan masing-masing, sehingga perbandingan antara masyarakat yang menengah ke atas seimbang dengan masyarakat kalangan bawah. Yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menghasilkan stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Fungsi stabilisasi sangat berpengaruh untuk mengatur variabel ekonomi makro melalui instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Fungsi stabilisasi ini merupakan fungsi yang sedikit ditinjau oleh pemerintah daerah dan hampir tidak bisa menjalankan peran bagian untuk berperan dalam fungsi stabilitas ini. Hal ini dikarenakan oleh mindset seolah fungsi stabilisasi berbeda antar suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal memiliki 4 komponen utama yang terdiri dari A. Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan suatu kebijakan yang paling utama di dalam kebijakan fiskal. Perpajakan merupakan sebuah sumber utama dalam hal pembangunan yang secara tidak sadar bersifat memaksa. Hal ini telah dicantumkan di dalam konstitusi. Pajak ini baik secara langsung atau tidak langsung merupakan sumber pendapatan paling besar yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran selalu terkait dengan pendapatan dan pengeluaran modal yang akan dilakukan oleh negara. Pada bidang ini akan selalu berfokus kepada satu hal, yaitu APBN merupakan sekelompok pengeluaran yang kemungkinan besar akan dikeluarkan oleh negara secara rutin. Dalam APBN terdapat beberapa hal yang terkait, di antaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga dengan segala biaya operasional negara. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi. Tingkatan optimalisasi atas investasi domestik maupun asing sebenarnya sangat dibutuhkan dalam hal menjaga pertumbuhan laju perekonomian untuk selalu pada lajunya dan untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian. Maka dari itu dibutuhkan pengoptimalisasian terhadap investasi yang tinggi. Yang keempat yaitu kebijakan pengelolaan.
Untuk pemerintah, ketika mendapatkan pendapatan yang lebih atau lebih besar dibandingkan sebelumnya, maka hal itu disebut dengan fenomena surplus. Akan tetapi, jika pengeluaran pemerintah lebih besar, maka disebut dengan fenomena defisit. Maka dari itu, jika terdapat defisit di dalam suatu negara, maka negara membutuhkan bantuan dari pihak asing maupun dari pihak domestik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elvira. Selanjutnya yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah yang menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah. Kedua, Presiden yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya yang mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang terpisah. Ketiga, hubungan antara pusat dan daerah yang menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan atau revenue dan pengeluaran atau ekspenditur baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel, dan akuntabel. Yang terakhir, konsep hubungan antara pusat, daerah, dan hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan atau penerimaan dan pengeluaran masyarakat atau negara dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ekonomi, berperan menjaga pertumbuhan ekonomi atau stabilisasi, penggunaan tenaga kerja optimal serta bebas dari tingkat inflasi dan pengangguran tinggi. Analisis yang dilakukan terhadap data makroekonomi Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Variabel pajak, utang luar negeri, belanja pegawai, belanja barang, dan subsidi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan variabel pajak, belanja barang, dan subsidi memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan utang luar negeri dan belanja pegawai memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kebijakan fiskal yang dinamis untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi struktural, khususnya melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas kelembagaan dan regulasi. Dalam menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah Indonesia meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien, dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan beberapa instrumen kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, BBM, dan gas, dan regulasi fiskal dinamis. Tujuan di kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar perekonomian dan meningkatkan kualitas SDM. Dalam sintetis, kebijakan fiskal memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal yang dinamis dan
kesinambungan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mempengaruhi berbagai sektor ekonomi negara, termasuk pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.